Saudara, seluruh tersangka pembunuhan serta perintangan penyidikan Brigadir Yosua akhirnya diserahkan Barreskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Saat digiring untuk kembali ke rumah tahanan, tersangka Ferdi Sambo sempat menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada ayah dan ibu Yosua. Dan selanjutnya, publik menanti gebrakan jaksa untuk membuktikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua di persidangan. Rabu 5 Oktober, Ferdi Sambo tersangka pembunuhan berencana Yosua Huta Barat diserahkan ke Kejaksaan Agung. Menjelang pukul 12 siang, Sambo tiba di gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah serangkaian pemeriksaan, Ferdi Sambo keluar dan berganti pakaian mengenakan rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Selain ekspresinya datar, tak banyak kata yang keluar. Namun, sebelum diantar balik ke tahanan, Ferdi Sambo menyatakan penyesalannya. Ia juga meminta maaf pada orang tua Yosua. Menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua. Terima kasih. Ferdi Sambo tak sendiri. Sang istri, Putri Chandrawati, juga telah diserahkan ke Kejagung. Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati, menyatakan tim kuasa hukum kini fokus membaca berkas dan detail bukti yang sudah diterima. Febri berharap majelis hakim dapat objektif dan adil dalam memutus tindak pidana ini. Pak Ferdi Sambo kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu, dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini. 3 tersangka pembunuhan berencana lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, serta Richard Eliezer juga diserahkan ke Kejaksaan. Tidak cuma kasus pembunuhan berencana, Kejagung juga menyiapkan dakwaan kepada tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice. 6 tersangka selain Ferdi Sambo juga diperlihatkan ke publik kemarin. Yang pertama kali muncul adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Selanjutnya ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Irfan Widianto, serta Arif Rahman Arifin. Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, memperlihatkan para tersangka ke hadapan publik adalah syarat formil dalam sebuah proses hukum. Namun, ia juga mengingatkan syarat material harus dipersiapkan dengan matang. Bagi saya, tentu kita belum mendengarkan secara terbuka di depan umum dakwaan seperti apa yang disampaikan nanti oleh JPU, ya, jaksa melimpahkan kepada JPU mewakili kejaksaan. Maka di sana kita perhatikan adalah 2 syarat formil dan material. Formilnya ada tadi, kenapa dipamerkan orangnya? Itu termasuk syarat formil itu, bahwa inilah yang akan nanti disidangkan, betulkah seperti itu? Kan masyarakat ikut menyaksikan semua. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah syarat materialnya harus tegas dan tepat. Kalau tidak, ada kasus-kasus yang disebut sebagai menolak dakwaan, kembalikan oleh pengadilan. Kalau saja syarat material itu adalah di mana kejadian dengan jelas dilakukan sebagai locus delicti, di mana tempusnya, waktunya yang tepat untuk kelengkapan ini, apakah di Magelang kejadian ataukah di Jakarta, ini harus tegas dan konkret seperti itu. Para tersangka kini sudah berada di bawah kendali kejaksaan. Bola panas kasus pembunuhan Yosua kini ada di tangan para jaksa. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memastikan tak ada intervensi dalam kasus ini. Dan tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya diintervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Ucapan Jampidum ini adalah respon atas berbagai kekhawatiran yang muncul di media.
Hal ini ditegaskan Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Sebab kan di berbagai media sudah dibicarakan ada kekhawatiran dan dugaan-dugaan. Dan dalam beberapa kesempatan juga dalam koordinasi kami, beliau menyampaikan hal yang sama. Bahwa tidak akan ada intervensi di luar hukum karena karena penuntut dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ini adalah dijamin sepenuhnya oleh undang-undang, akan dijalankan secara merdeka. Dan rangkaian dari proses hukum yang sedang berjalan, yang saat ini ada di kejaksaan, yang kita sebut penuntutan, akan segera dimulai. Dan tadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga memastikan hari Senin akan ada pelimpahan ke pengadilan. Dan itu artinya mulai hari Senin itu proses penuntutan dalam sidang pengadilan akan kita nantikan jadwalnya, yang sidang pertama itu diawali dengan pembacaan dakwaan. Sidang Verdi Sambo akan dimulai usai berkas perkara dan tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Oktober 2022. 75 jaksa nantinya akan bertugas mengawal sidang kasus Sambo. 30 jaksa untuk kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan 45 jaksa untuk kasus obstruction of justice. Kejagung akan gabungkan 2 berkas perkara Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Sejumlah barang bukti telah diserahkan ke kejaksaan, diantaranya 4 buah pistol beserta magasin dan pelurunya, 1 senjata laras panjang, sejumlah dokumen, dan dikemas dalam 6 kotak kontainer. Bagaimana nantinya proses hukum Verdi Sambo akan bergulir? Yang pasti, kasus ini harus dikawal karena publik menanti jawaban keadilan atas kematian Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.